Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin membahas kasus kejahatan yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian Kota Depok. Kejahatan ini menimpa istrinya sendiri. Bagaimana kisahnya? Yuk, langsung aja kita simak videonya. Seorang pria bernama Triyono adalah seorang polisi berpangkat Bribka yang bertugas sebagai anggota Pamopfit Polresta Kota Depok. Dia pun tinggal bersama dengan istrinya yang bernama Ratnita Handriani di Jalan Perjuangan RT 2 RW 8 Cimanggis Kota Depok. Ranita berusia 37 tahun. Mereka berdua sudah memiliki 2 orang anak yang masih di bawah umur. Triyono dikenal sebagai pria yang baik, tegas dan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Meskipun sudah bekerja sebagai anggota kepolisian, Triyono pun tidak melepas tanggung jawabnya ketika sampai di rumah. Dia pun selalu mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak, dan mengurus anaknya. Sementara sang istri merupakan seorang wanita lulusan sarjana ekonomi dari Universitas Sumatera Utara bidang akuntansi. Pada tahun 2014, dia pun pernah mencoba melamar menjadi salah satu pimpinan KPK. Namun setelah melewati beberapa tahap, ternyata dia pun gagal. Dan akhirnya dia bekerja di salah satu usaha di bidang ketenaga kerjaan. Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016, sekitar pada jam 19.30 malam hari. Pada saat itu, Triyono baru saja pulang dari dinasnya. Lalu dia pun melihat istrinya masih tidur di dalam kamar. Kemudian dia pun meminta pembantunya untuk membangunkan istrinya, dikarenakan jika dia yang membangunkan, maka istrinya akan marah. Tetapi masih susah untuk dibangunkan. Lalu dia pun menyuruh pembantunya untuk menyelimuti istrinya yang sedang tertidur pulas, khawatir jika istrinya sedang sakit. Kemudian dia pun memberitahu adik dari istrinya untuk datang ke rumah melihat kondisi kakaknya. Setelah sampai, adiknya pun mencoba untuk membangunkan kakaknya, tetapi masih susah untuk dibangunkan. Dan Triyono pun menjadi khawatir, meminta pembantunya untuk pergi ke rumah ketua RT yang bernama Waras untuk melihat kondisi istrinya yang dikabarkan belum bangun sejak pagi. Ketika ketua RT datang bersama dengan istrinya sampai di rumahnya Triyono, dia hanya memanggil-manggil saja dan tidak berani menyentuhnya. Saat melihat kondisinya, dia melihat Ratnita sudah pucat tidak sadar diri. Kemudian dia pun memberitahu kejanggalan ini kepada Triyono. Akhirnya mereka pun memanggil dokter umum untuk memeriksa kondisi Ratnita. Setelah diperiksa dan hasil dari pemeriksaan itu ternyata Ratnita sudah dinyatakan meninggal dunia sekitar 2 jam yang lalu. Saat mengetahui bahwa istrinya sudah meninggal, Triyono pun sangat terkejut. Kemudian dia pun langsung memberitahu berita ini kepada keluarga besarnya. Bapak Waras selaku ketua RT sempat mengatakan kepada Triyono agar melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian untuk diselidiki. Namun ditolak oleh Triyono karena dia merasa takut jika kabar ini menjadi ramai. Kemudian Bapak Waras pun menyarankan agar membawa tubuh istrinya ke rumah sakit, tetapi masih ditolak oleh Triyono. Tangisan keluarga pun terus mengalir saat mengetahui anaknya telah meninggal dunia. Setelah keluarga istrinya sampai di rumah, Triyono pun sempat mengatakan kepada keluarganya jika istrinya meninggal karena dia habis makan jengkol kemudian meminum soda. Tetapi keluarga korban tidak percaya begitu saja. Ranita pun memang hobi makan jengkol, tetapi dia tidak pernah berlebihan ketika memakannya. Bahkan sehari sebelum dia meninggal dunia, Ranita sempat menelpon ibunya untuk meminta resep makanan jengkol dan ayam goreng. Saat melihat kondisi Ranita, kemudian pihak keluarga pun mendesak Triyono
untuk membawanya ke rumah sakit agar dilakukan pemeriksaan. Meskipun awalnya Triyono sempat menolak untuk membawa istrinya ke rumah sakit, namun akhirnya dia pun menyetujuinya setelah pihak keluarga selalu mendesaknya. Setelah diperiksa di Rumah Sakit Polri Sukanto, ternyata terdapat biru-biru di bagian wajahnya dan diduga jika Ranita telah meninggal karena kehabisan nafas. Kemudian pihak keluarga pun melaporkan kejanggalan ini kepada pihak kepolisian. Pada tanggal 28 Maret 2016, setelah polisi melakukan penyelidikan pada kasus ini, mereka pun mengarah jika meninggalnya Ranita secara tidak wajar dan akibat tindakan kejahatan, yang pada akhirnya Bribka Triyono dijadikan sebagai tersangka lalu diamankan oleh propam polisi untuk dimintai keterangan. Di balik itu semua, ternyata hubungan rumah tangga Triyono dan istrinya terbilang tidak harmonis. Sejak mereka pindah ke daerah Cimanggis pada tahun 2011 yang lalu, tetangga sering mendengar keributan pada rumah tangga mereka. Hal itu disebabkan penghasilan dari suaminya yang tidak memuaskan istrinya. Justru penghasilan Ranita melebihi dari penghasilan Triyono sebagai seorang polisi. Karena merasa berkecil hati dengan penghasilannya, Triyono pun sempat meminta pekerjaan sampingan kepada Wakil Wali Kota Kota Depok, yaitu Bapak Pradi Supriyatna. Namun pada saat itu permintaannya belum terwujud dikarenakan beliau sedang sibuk pilkada pada tahun 2011 yang lalu. Ketika diinterogasi, akhirnya Triyono pun mengakui jika dialah yang telah menghilangkan nyawa istrinya sendiri bersama dengan temannya. Dia merasa kesal karena korban selalu cerewet dan sering mengeluarkan kata-kata yang membuatnya sakit hati. Korban pun sempat bilang jika suaminya itu adalah polisi miskin, sehingga perkataan itulah yang membuatnya menjadi gelap mata. Kejadian ini pun bermula ketika pelaku dan korban saling bertengkar. Setelah itu, pelaku pun pergi dari rumahnya pada hari Sabtu malam tanggal 26 Maret 2016 dan menumpang di rumah temannya yang bernama Rahmat. Ketika sedang bersama Rahmat, tiba-tiba emosinya memuncak saat menerima SMS dari korban yang menyuruhnya pulang dan mencuci piring di rumah. Sebagai seorang kepala keluarga, pelaku pun merasa sangat tersinggung, sehingga timbullah niat jahat dalam pikirannya, yang kemudian dia pun mengajak rekannya untuk memulai aksinya pada hari Minggu tanggal 27 Maret sekitar pada jam 4 pagi. Triyono pun dan Rahmat datang ke rumahnya untuk menemui korban yang sedang tertidur di dalam kamar, sementara kedua anaknya berada di kamar sebelah. Dengan sebuah bantalah, Rahmat melakukan aksi jahatnya, sementara Triyono memegangi kakinya. Korban sempat melawan dan berontak, namun usaha korban pun sia-sia melawan dua tenaga pria, yang akhirnya korban meninggal dunia. Kemudian pelaku Rahmat pun membersihkan kamar agar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, Bribka Triyono diperiksa tes kejiwaan oleh dokter ahli jiwa untuk mengetahui apa adanya gangguan dalam dirinya atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata Bribka Triyono dinyatakan masih normal dan sehat. Menurut kesaksian dari para tetangga, sebenarnya hubungan Bribka Triyono dengan istrinya sudah lama tidak harmonis dan pelaku pun sudah lama ingin bercerai dari istrinya. Namun, mungkin beberapa pertimbangan hingga pengajuan itu tidak pernah dilakukan. Dampak dari penundaan itu berakibat merugikan diri pelaku yang membuatnya menjadi lepas kontrol hingga melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Dan kini Bribka Triyono dan rekannya yaitu Rahmat ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Selain itu, Bribka Triyono pun terancam dipecat dari anggota kepolisian.
Guys, satu sisi gue menilai pria atau suami manapun jika mendapatkan perlakuan tidak dihargai atau dihormati oleh pasangan akan merasa kecewa bahkan sakit hati. Seharusnya Bribka Triyono ninggalin istrinya dari lama. Masih banyak wanita yang bisa menerimanya. Tetapi ini sudah terjadi. Dan bagaimanapun kalau sudah membunuh tetap salah, yang membuat dia harus menerima konsekuensi dari perbuatannya. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?